Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Eko, selamat datang Mbak Isti, dan juga Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa. Jadi hari ini kita akan melihat hasil akhir dari kerja praktik yang dilakukan oleh Mbak Isti dari Perikanan dan Kelautan Unila, benar ya Mbak Isti ya itu ya? Oke, ya. Terus yang hadir hari ini adalah selain dari presenter sendiri, kemudian Pak Eko Effendi. Pak Eko Effendi adalah pembimbing kerja praktiknya Mbak Isti di kampus. Kemudian ada beberapa staf dari PT PSW yang kebetulan waktunya ada dan bisa hadir. Ada Mas Iqbal Habibi, ada Pak Dayuf, ada Mbak Siti Arfah juga. Selamat datang, dan mungkin yang lain nanti akan segera menyusul. Selain itu juga ada beberapa mahasiswa yang memang sedang kerja praktik juga di BPPT. Ada yang dari Universitas Negeri Malang, ada dari Institut Teknologi Sumatera, ITERA, ada yang dari kalau Tika dari mana Tika? Saya lupa. Tika, lama nggak kelihatan nih. Dari Untan, Pak. Iya, betul. Dari Untan ya. Dari Untan di Kalimantan Barat. Kelamaan nggak ngeliat saya lupa jadi. Oke, kemudian Mbak Isti selama memulai kerja praktiknya awal bulan Juli 2021 ini. Kemudian metodenya yang saya terapkan adalah mahasiswa yang datang akan mereview jurnal yang mereka cari sendiri terkait dengan topik yang diinginkan. Jadi jurnal-jurnal yang saya usulkan adalah jurnal yang internasional, walaupun tidak menutup kemungkinan jurnal nasional yang ditampilkan. Kemudian para mahasiswa ini mempresentasikan review tersebut, kemudian setelah itu kita baru memulai apa yang harus dilakukan. Karena kita lebih fokus pada penginderaan jauh dan juga menggunakan Google Earth Engine yang mungkin bagi sebagian kita adalah hal yang baru karena full coding. Nah, full coding ini kadangkala membuat kita kita kesulitan dalam melaksanakannya, dan saya pikir itu sangat wajar sekali. Jadi saya tidak berkonsentrasi pada tampilan, tapi saya lebih konsentrasi pada pemahaman dari teman-teman mahasiswa di sini agar yang dilakukan itu dimengerti. Dan saya bolehkan untuk memodifikasi, dan memang demikian yang ada di Google Earth Engine. Kita memodifikasi suatu aplikasi yang tengah atau yang sudah dikembangkan oleh pihak lain. Setelah itu disesuaikan dengan aplikasi yang kita lakukan sendiri. Mungkin itu penjelasan dari saya untuk teman-teman semua. Mungkin sebelum ke Mbak Esti, saya mohon Pak Eko mungkin ada 1-2 patah kata, silakan Mbak Eko. Baik, terima kasih Pak Hartanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, kami berterima kasih sekali karena dalam hal ini BPPT bersedia menerima mahasiswa kami untuk melakukan praktek umum atau mungkin di tempat lain disebutnya sebagai PKL di institusi BPPT. Yang kedua, kami berharap banyak bahwa mahasiswa kami yang mengikuti kegiatan praktek umum di BPPT ini dapat menyerap pengetahuan, menyerap keahlian yang mungkin di-share dari BPPT itu sendiri. Kemudian yang ketiga,
kami juga berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, mungkin ada kelanjutannya, apakah dalam bentuk praktek umum ataupun nanti penelitian mahasiswa kami yang mungkin interest dengan BPPT. Tujuan kami menyerahkan mahasiswa untuk bisa melakukan kegiatan praktek umum di BPPT adalah untuk bisa menyerap pengetahuan yang mungkin belum bisa kami berikan di kampus karena keterbatasan fasilitas dan lain sebagainya di kampus kami. Kemudian yang kedua adalah menambah kompetensi dari si mahasiswa ini terkait dengan bidang keilmuannya. Kemudian yang ketiga adalah memahami bagaimana kondisi real di dunia kerja yang mungkin bisa menambah soft skill bagi mahasiswa. Tetapi dengan kondisi pandemi ini mungkin apa yang kami harapkan, yang BPPT harapkan juga mungkin tidak bisa tercapai secara sepenuhnya. Kemudian selanjutnya kami berterima kasih sekali atas kesediaan Bapak Hartanto untuk membimbing mahasiswa kami, yaitu Saudari Istiqolah. Sekiranya mungkin apa yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Saudari Istiqolah ini mungkin kemampuannya mungkin belum sesuai dengan ekspektasi dari Pak Tanto, kemudian hal-hal yang lainnya, kami mohon agar bisa dimaklumi mengingat kondisi kami yang memang Prodi Ilmu Kelautan di Universitas Lampung ini prodi baru, Pak. Jadi kami mulai menerima mahasiswa ini tahun 2017 dan ISTI ini adalah angkatan kedua. Jadi mungkin kalau dibandingkan dengan universitas-universitas lain, mungkin kami memang masih agak tertinggal, tapi kami mencoba untuk bisa mengejar ketertinggalan itu, salah satunya adalah dengan menempatkan mahasiswa kami di institusi BPPT ini. Mungkin secara singkat itu saja Pak Hartanto yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya mohon maaf karena nanti jam 10 saya ada kuliah, jadi saya hanya menyimak saja dari apa yang dipaparkan di sini karena paralel dengan kuliah. Jadi mungkin tidak bisa berkomentar lebih banyak lagi. Kemudian titip salam buat teman-teman dari BPPT. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan Pak Hartanto dan rekan-rekan dari BPPT untuk membimbing dan memberikan keterampilannya kepada mahasiswa-mahasiswa kami. Itu saja Pak, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Sebelum ke Mbak Isti, saya ada yang perlu saya sampaikan sedikit. Nama BPPT sekarang sudah berganti Pak ya, jadi namanya BRIN ya. Oh iya. Sudah ganti jadi BRIN dan kami masuk dalam ORPPT, maksudnya Organisasi Riset, Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Sebetulnya secara umum orangnya itu juga, cuman dibungkus dalam kemasan yang lain gitu ya. Dan digabungkan menjadi dengan kemasan-kemasan yang lain, ada dari LIPI, Batan, Lapan, kita digabungkan, tapi pengelompokannya masih orang-orangnya itu juga. Dan kami sangat senang menerima banyak mahasiswa. Kemudian juga ISTI ini tidak hanya kerja praktik Pak, yang tidak hanya nama istilahnya kerja praktik ya. Taruhlah saya sebutkan kerja praktik. Tidak hanya itu Pak. Jadi satu hal lagi yang saya haruskan ke ISTI ini adalah menulis paper Pak. Ya, jadi harus menyelesaikan papernya setelah selesai kerja praktik. Jadi nanti ISTI begitu selesai
presentasi nggak bisa leha-leha lagi, nggak bisa santai-santai, langsung mengerjakan paper. Dan papernya adalah paper bahasa Inggris. Mudah-mudahan bisa diterima oleh oleh pelaksananya dari kemarin. Mudah-mudahan paper itu bisa diterima, dan jika sudah diterima maka ISTI akan mendapatkan beberapa poin ya. Pertama adalah poin diri sendiri, namanya adalah masuk dalam list internasional. Kemudian nama institusi Unila juga masuk dalam list internasional, dan tentunya itu akan membantu secara umum usaha kita dalam meningkatkan teman-teman di mahasiswa dimanapun yang ada, gitu Pak. Jadi itu yang ya. Terima kasih sekali nih. Ternyata lebih banyak yang diberikan gitu dari. Oke. Mudah-mudahan kedepannya teman-teman dari Unila bisa ada lagi yang datang kemari, dan mungkin ISTI menjadi salah satu motor untuk bisa membangkitkan teman-teman kita. Ayo kita sama-sama gitu ya, karena memang sekali lagi kita mahasiswa di sini tidak hanya dari yang di dekat-dekat kami saja, tapi justru dari ITS, dari Malang, dari Kalimantan Barat gitu kan. Jadi semua kita tampung, dan nanti kita coba sama-sama untuk meningkatkan apapun kondisinya. Begitu Pak. Oke, makasih Pak Eko waktunya. Ya, tadi ada salam hormat dari direktur kami. Beliau berhalangan hadir untuk kali ini. Siap. Ya. Oke, ISTI, siap-siap ya. Nggak usah stres. Silakan memulai presentasinya, silakan. Izin share screen ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sebentar. Baik, terima kasih kepada Bapak Hartanto yang telah memberikan waktu kepada saya agar bisa mempresentasikan hasil kerja praktik saya di BRIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor PTPSW, Bapak Dr. Agustan, beserta jajaran dan staf di lingkungan kantor PTPSW, yang saya hormati Bapak Eko Effendi selaku pembimbing kerja praktik saya di jurusan Perikanan dan Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, yang saya hormati Bapak Hartanto Sanjaya selaku pembimbing praktik saya di BPPT, dan rekan-rekan mahasiswa KP dan TA di kantor PTPSW yang saya banggakan. Hari ini saya akan memaparkan hasil kerja praktik saya yang kurang lebih 2 bulan di BRIN dengan judul Pengamatan Dinamika Garis Pantai Menggunakan Citra Satelit Multitemporal Berbasis Google Earth Engine. Studi kasus di Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Pembimbing kerja praktik ada Bapak Eko Effendi STMSI dan Bapak Hartanto Sanjaya SSI MSc. Sekilas tentang saya, perkenalkan nama saya Istiqolah, biasa dipanggil Isti, NPM 1814221017, jurusan Perikanan dan Kelautan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, dan alamat Gmail saya yaitu istiqolah@gmail.com. Sketsa pembahasan pada hari ini, yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pusaka, metodologi, hasil dan pembahasan, serta simpulan. Pendahuluan. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km, di mana letak secara geografisnya Indonesia terletak di pertemuan 2 lempeng bumi, yaitu Pasifik dan Hindia, yang menyebabkan sering terjadinya bencana alam. Nah, bencana alam di sini bisa bermacam-macam, mulai dari gempa bumi, letusan gunung berapi, dan badai tropis. Badai tropis inilah yang dapat mempengaruhi siklus perairan di laut yang berdampak pada daerah pesisir. Di daerah pesisir
sendiri sering terjadi perubahan dinamis akibat interaksi darat dan laut yang menghasilkan perubahan lingkungan secara sensitif sehingga dapat menghilangkan area dan mengganggu RTRWP, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir yang biasanya sudah ditetapkan di masing-masing daerah. Oleh karenanya, saya mengidentifikasi garis pantai menggunakan penginderaan jauh berbasis Google Earth Engine. Tujuan kerja praktik saya yang pertama, mengetahui perubahan akresi atau abrasi garis pantai tahun 2000 sampai 2020. Yang kedua, mengetahui nilai tahunan indeks MDWI tahun 2000 sampai 2020 dan mengetahui perubahan luasan garis pantai tahun 2000 sampai 2020. Tinjauan pusaka. Ini adalah gambar yang bersumber dari Yuwono tahun 2005 mengenai morfologi pantai. Nah, di daerah pantai sendiri itu terjadi MAP, yaitu muka air pasang, di mana keadaan air tertinggi di perairan, dan muka air surut atau MAS, di mana keadaan air terendah di perairan. Lalu ada pantai, di mana daerah di tepi perairan batasan antara surut rendah dengan pasang tertinggi. Kemudian ada perairan pantai, di mana perairan pantai itu merupakan perairan tetapi masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan, dan ada daratan pantai merupakan daerah di tepi laut, tapi dia masih dipengaruhi oleh aktivitas perairan. Kemudian ada sempadan pantai, di mana dia merupakan daerah sepanjang pantai yang diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai. Sekilas kita berbicara tentang garis pantai, sebenarnya apa sih garis pantai itu? Garis pantai merupakan batasan antara daratan dan air laut yang posisinya tidak tetap dan dapat berpindah sesuai dengan keadaan geomorfologi laut yang terjadi, menurut Triatmojo tahun 1999. Nah, geomorfologi laut ini bermacam-macam, mulai dari pasang surut, gelombang, dan arus. Sehingga acuan garis pantai pada peta laut itu terletak pada muka air tinggi atau high water level, menurut Permandono et al. Tahun 2005. Perubahan garis pantai ini bisa disebabkan secara akresi maupun abrasi. Akresi atau penambahan lahan, atau yang biasa kita kenal sebagai sedimentasi, merupakan proses perluasan daratan yang kecenderungan menuju ke arah laut karena pengendapan sedimen yang terbawa oleh air laut, menurut Kusumang Tias tahun 2020. Sementara abrasi atau erosi, dia merupakan proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak, menurut Wibowo tahun 2012. Selanjutnya ada geomorfologi perubahan garis pantai. Yang pertama ada pasang surut. Pasang surut ini merupakan gerakan naik turunnya muka air laut secara berirama akibat interaksi gaya tarik matahari dan bulan berada pada posisi yang sama seperti itu. Nah, pasang naik akan menyebabkan sedimentasi ke dekat pantai atau akresi, dan surut akan menyebabkan sedimentasi menjauhi pantai atau abrasi. Selanjutnya ada gelombang. Gelombang merupakan proses pergerakan massa air yang dibentuk secara umum oleh hembusan angin secara tegak lurus terhadap garis pantai. Jadi semakin kuat dan lama hembusan angin, maka gelombang yang akan dihasilkan juga semakin kuat. Nah, pengaruh gelombang ini bisa dari angin, terus juga gempa yang terjadi di dasar laut, dan letusan gunung api yang berada di laut. Jenis gelombang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada konstruktif dan destruktif. Untuk konstruktif sendiri, dia adalah sifat gelombang yang menghasilkan lahan baru atau membangun, sementara destruktif, dia merupakan jenis gelombang yang dapat terjadi abrasi pantai karena energi yang dibawa sangat tinggi, sehingga dia mampu mengangkat sedimen dari daratan menuju perairan tertentu. Selanjutnya ada arus. Arus merupakan pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal menuju kesetimbangan. Jadi arus juga merupakan gerakan mengalir karena bantuan angin. Faktor pengangkut sedimen dan sebagai media transport sedimen yang dipengaruhi oleh hempasan gelombang. Untuk mengidentifikasi garis pantai, maka saya melakukan identifikasi melalui indices MDWI, yaitu Modified Difference Water Index, di mana indeks MDWI ini merupakan bisa menentukan objek daratan dan perairan dengan menggunakan band dalam menentukan batasan objek yang diamati, menurut Kasim et al. Tahun 2015.
Terdapat perbedaan rumus antara MDWI ITM Plus dan TM dan OLI. Rumus MDWI untuk ITM Plus dan TM menurut SU tahun 2006 yaitu MDWI sama dengan Green min mir per Green plus mir, di mana Landsat yang saya pakai adalah Landsat 5 dan band yang dipakai yaitu band 2 dan band 5. Sementara rumus MDWI untuk Landsat 8 menurut Lian Jie tahun 2015 yaitu MDWI sama dengan Green min swir 1 per Green plus swir 1, di mana band yang digunakan adalah band 3 dan band 6. Nilai indeks MDWI berkisar negatif 1 sampai dengan 1. Jadi, rentan nilai dari negatif 1 sampai dengan 0 itu akan dikatakan sebagai terjadinya abrasi, dan dari 0 sampai dengan 1 itu akan dikatakan sebagai terjadinya akresi. Untuk melakukan identifikasi garis pantai, saya menggunakan program Google Earth Engine, di mana Google Earth Engine merupakan cloud computing yang pengolahan datanya melalui komputer dengan internet sebagai pusat kendalinya. Jadi dengan koneksi yang stabil dan baik, program dapat dijalankan tanpa harus mengunduh aplikasi. Kemudian manfaat menggunakan JE, yang pertama selain mengefisiensikan waktu dan tenaga secara fisik, kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal, tidak membutuhkan media penyimpanan yang besar, tingkat kehilangan data sangatlah rendah karena Google Earth Engine sendiri itu tersimpan di dalam website akun pribadi milik kita yang sudah diverifikasi oleh Google. Dan kita tidak perlu menggunakan laptop berkualitas tinggi. Metodologi, ini adalah gambaran umum lokasi yang bersumber dari peta perairan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung tahun 2021. Jadi karakteristik wilayah ini memiliki curah hujan sebesar 1.500 mm per T dengan rata-rata suhu di pantainya sebesar 28 derajat Celcius. Wilayah ini terdiri dari perbukitan dan daratan rendah, dan ketinggiannya berkisar 5 sampai 25 meter di atas permukaan laut. Garis koordinat yang dipakai yaitu 8 degree 28 menit 33 second lintang selatan dan 105 degree 14 menit 28 second bujur timur. Wilayah ini terletak di Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Jadi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung tahun 2019 dan penelitian Helmi tahun 2013 menyatakan bahwa terjadinya perubahan secara akresi dari tahun 1990 sampai 2010, dan perubahan itu digunakan sebagai kawasan pemanfaatan tambak ikan oleh masyarakat setempat. Waktu dan tempat, waktu dimulainya magang di BRIN yaitu mulai tanggal 12 Juli sampai dengan 13 September tahun 2021, tempatnya dilakukan secara virtual melalui Google Meet. Alat dan bahan yang dipakai, pertama ada alat tulis, laptop, program Google Earth Engine, Microsoft Office. Microsoft yang dipakai adalah Microsoft Excel, Word, dan PowerPoint. Selanjutnya ada Landsat 5 tahun 2000, Landsat 5 tahun 2010, dan Landsat 8 tahun 2020. Langkah pengerjaan, yang pertama ada studi literatur, di mana pengumpulan jurnal dan informasi, dan dipilihlah data satelit. Data satelit yang dipakai adalah Landsat 5 tahun 2000, Landsat 5 tahun 2010, dan Landsat 8 tahun 2020. Lalu dilakukan perhitungan indeks MDWI, sehingga dihasilkan nilai indeks water MDWI tahun 2000, 2010, dan 2020. Kemudian dilakukan training area. Training area yang digunakan itu sebanyak 40-50 sampling. Kemudian dilakukan klasifikasi citra menggunakan machine learning yang dibagi ke dalam 2 kelas, yaitu water dan land. Lalu dilakukanlah uji ketelitian akurasi yang harus lebih dari 80%, sehingga dapat dihasilkan peta tutupan lahan tahun 2000, 2010, dan 2020. Lalu ada analisis perubahan garis pantai, diekspor petanya, dan dihasilkan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Ini adalah RGB Landsat, di mana nomor 1 itu adalah RGB 321 Landsat 5 tahun 2000, di gambar nomor 2 adalah RGB 321 L5 2010, dan di gambar 3 itu adalah RGB 432 Landsat 8 2020. Ini adalah luasan perubahan garis pantai. Bisa kita lihat,
dari tahun 2000 ke 2010, di tahun 2010 full terjadi akresi, di mana saya mengotakkan itu yang terjadi akresi gitu dari tahun 2000 ke 2010. Sementara di tahun 2020 terjadi akresi dan abrasi secara bersamaan. Dan garis yang kotak hitam itu merupakan daerah perubahan terjadinya akresi dan abrasi secara bersamaan di tahun 2020. Sehingga saya membuat grafik indeks MDWI per bulannya, di mana garis X menunjukkan nilai bulan dan garis Y menunjukkan nilai indeks. Garis biru itu MDWI 2000, garis orange itu MDWI 2010, dan abu-abu, garis abu-abu itu adalah MDWI 2020. Bisa kita lihat bahwa nilai indeks rata-rata bulanan dari MDWI 2000 sampai 2010 itu di atas 0, artinya dia terjadi akresi. Tetapi di tahun 2020, dari bulan 8 ke bulan 12, itu terjadi penurunan nilai indeks yang bisa diidentifikasi bahwa terjadinya abrasi di tahun 2020. Dan saya juga membuat rata-rata indeks MDWI tahun 2000 sampai 2020, di mana di tahun 2000 nilai indeksnya adalah 0,069, di tahun 2010 indeksnya adalah 0,08, dan di tahun 2020 nilai indeksnya 0,095. Sehingga dari tahun 2000 ke 2010 dikatakan akresi, dan dari tahun 2010 ke 2020 dikatakan secara umum itu dikatakan sebagai akresi juga, meskipun tadi kita lihat ada perubahan secara abrasi. Kemudian saya melakukan uji akurasi sampel, di mana di tahun 2000 dan 2010 testing yang dilakukan oleh mesin learning-nya itu sama. Ditemukan land pada kelas land 9, ditemukan water pada kelas land itu 0. Kemudian ditemukan land pada kelas water itu 0, ditemukan water pada kelas water itu 1, sehingga memiliki nilai akurasi 100%. Dan di tahun 2020, ditemukan land pada kelas land itu 10, ditemukan water pada kelas land itu 0. Kemudian ditemukan land pada kelas water itu 0, dan ditemukan water pada kelas water itu 1. Jadi akurasinya sama 100%. Lalu ini adalah grafik batang, yaitu mengenai luas perubahan garis pantai tahun 2000 sampai 2020. Di mana di tahun 2000 luasnya itu berkisar 2,62 hektar are, dan di 2010 itu adalah 2,69 hektar are, dan di 2020 itu 2,7 hektar are. Sehingga dibuatlah analisis perubahan dari tahun 2000 sampai 2010 itu sebesar 0,07 hektar are, dan di tahun 2010 sampai 2020 itu sebesar 0,01 hektar are. Jadi total perubahan luasan garis pantai dari tahun 2000 sampai 2020 sebesar 0,08 hektar are. Kesimpulannya, yang pertama, tahun 2000 sampai 2010 itu terjadi akresi, dari tahun 2010 ke 2020 tetap terjadi akresi. Dan nomor 2, nilai rata-rata indeks MDWI tahun 2000 itu sebesar 0,069, di tahun 2010 itu adalah 0,080, dan di tahun 2020 0,095. Luas perubahan garis pantai dari tahun 2000 sampai 2020 sebesar 0,08 hektar are. Ini adalah daftar pusaka dari pembuatan PowerPoint pada hari ini, terdiri dari 6 literatur, dan ini adalah beberapa potret yang saya tampilkan kepada teman-teman semua, mulai dari skripnya yang error, terus dilakukan beberapa diskusi, dan diskusi pribadi saya dengan Pak Hartanto, terlihat muka saya kebingungan sekali di awal-awal, seperti itu. Terima kasih, demikianlah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjutkan langsung saja dengan demo. Baik. Apakah sudah terlihat? Ini adalah
tampilan dari Google Earth Engine, di mana di kolom paling kiri itu ada script, dokumen, dan aset. Ini yaitu tempat pengerjaan atau tempat penyimpanan saya. Yang di kolom tengah itu ada script yang saya kerjakan. Di sini terdiri dari get link. Get link ini untuk memberikan link, memberikan script saya berupa link. Terus ada save, ada run untuk merunning pengerjaan saya, ada reset, dan ada apps. Apps ini untuk menampilkan hasil dari Google Earth Engine tanpa ada scriptnya seperti itu. Kemudian ada inspector. Inspector ini merupakan inspect location, terus juga nilai value dari pixel, terus objek di map-nya. Dan konsul ini biasanya dia hasil output dari script yang sudah saya kerjakan. Kalau misalnya ada error atau ada perhitungan menggunakan machine learning, nah nanti ada di sini. Kemudian ada tax. Tax ini ketika ingin diekspor petanya, nanti akan terlihat di sini seperti itu. Nah, untuk melihat, sebenarnya bisa langsung di-run, tapi saya membuat Google Earth Engine Apps. Ini adalah Earth Engine Apps eksperimental, di mana kelebihannya dengan apps ini kita bisa melihat tanpa harus melihat codingnya dan agar tidak ada yang mengubah codingnya gitu, seperti ini. Di kolom kiri ada keterangan, di mana terdiri dari area pengerjaan, terus land area 2020, water area 2020, land area dan water tahun 2010, dan land area serta water area tahun 2000. Lalu ada geometry import. Ketika pengambilan titik sampling, ini bisa ditambahkan di sini atau ingin menambahkan area pengerjaan, karena area pengerjaan yang saya buat itu berupa imaginary ya. Lalu ada layers manager. Misalnya Bapak dan Ibu serta teman-teman ingin melihat hanya Landsat 5, kita bisa men-checklist dan men-unchecklist yang di atasnya seperti ini. Akan terlihat Landsat 5 tahun 2000 seperti ini tampilannya. Lalu jika kita ingin melihat tutupan lahan tahun 2000, itu bisa juga terlihat. Dan ini adalah label untuk membesarkan dan maksudnya layarnya secara penuh dan tidak. Lalu di kolom paling kanan, ini ada keterangan pengerjaan saya, di mana ini merupakan dinamika pantai di Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, menggunakan citra satelit Landsat 5 IM dan 8 OLI multitemporal tahun 2000 sampai 2020. Nah, di sini terdiri dari luasan perubahan garis pantai tahun 2000 sampai 2020, grafik indeks MDWI tahun 2000, 2010, dan 2020. Nah, ini bisa di-zoom dan bisa diperbesar. Untuk teman-teman yang ingin mendownload, itu bisa melalui CSV, lalu SVG, dan PNG. Seperti itu. Kalau misalnya ingin mendownload Excel-nya untuk mencari tahu data tahunannya, itu bisa di-download melalui CSV. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Isti keren. Sayangnya terakhirnya jadi CSV itu Mas, CSV. CSV apa? Iya. Oke, teman-teman semua, demikian ya presentasi dari rekan kita Iis Istiqolah. Beliau ini sekali lagi untuk yang belum datang tadi saat awal kegiatan, dia ini mahasiswi dari UNILA, Universitas Lampung, ya, dari jurusan Perikanan dan Kelautan. Dan pemakaian di sini dengan memanfaatkan Google Earth Engine itu memang masih jarang sekali dilakukan, tapi sekarang punya tren yang menarik ya, karena kayaknya nanjak terus
Dan itu memang harus kita pelajari. Teman-teman mahasiswa di sini semua menggunakan Google Earth Engine untuk semua aplikasi yang mereka lakukan. Oke, sekarang saya lepas ke Flor. Untuk kalau ada yang ingin bertanya silakan. Monggo silakan. Pak Hartanto, apakah saya bisa stop share? Ya, silakan. Stop share dulu aja. Kecuali kalau nanti diperlukan baru sharing lagi. Baik, terima kasih Pak. Ya. Silakan. Oh, ada Pak Oni. Selamat datang Bapak Oni. Pak Hartanto, lapor. Saya tadi ikut acara apel pagi. Jadi makanya nggak bisa ngikutin semua. Saya juga, Pak. Dan siap-siap lagi mikir pindah tempat ini. Siapa tahu bisa ketemu Bu Isti di Lampung. Kan BPPT ada di Lampung. Jadi Bu Isti kita semua sekarang boleh pindah tempat. Gitu. Di BPPT ada di Lampung juga nggak salah. Iya Pak, ada. Tapi pertanyaan saya bukan tentang itu. Pertanyaan saya karena disuruh nih udah ngeliatin muka. Ini kan kerja praktek itu di semester berapa? Terus kalau tugas akhir di semester berapa? Dan apakah topik Anda nanti masih inline sama yang soal tugas akhir? Udah itu aja pertanyaannya. Ya, silakan langsung aja Mbak Isti. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. KP ini dimulai di liburan semester 6. Dimulai dari bulan Juli dan baru beres pada hari ini. Dan insya Allah saya akan melanjutkan ke tugas akhir mengenai dinamika garis pantai menggunakan Google Earth Engine. Seperti itu, Pak. Oh, langsung ya? Oke. Ya. Pak Eko, monggo Pak Eko. Saya mau menambahkan sedikit saja, Pak, ya. Jadi topik yang diangkat Isti ini memang cukup baru di jurusan kami, sehingga saya menyarankan Isti untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan ini dalam bentuk tugas akhir atau skripsi gitu. Dan mungkin nanti kami akan meminta Pak Hartanto untuk juga menjadi sebagai pembimbing dari skripsi saudara Isti ini. Nanti jika sudah fix, kami kirimkan permohonan resminya, Pak, secara administrasinya. Ya, terima kasih. Ya, kemudian mungkin yang perlu menjadi tantangan untuk skripsi, mungkin areanya akan lebih ditambah lagi, kemudian ditambah analisisnya. Kenapa kalau nanti misalnya ditemukan akresi, itu penyebabnya apa? Nah, itu mungkin yang menjadi tambahan poin yang harus dikerjakan oleh saudari Isti itu. Itu saja Pak, mohon izin saya akan kuliah, jadi hanya menyimak saja dari yang disampaikan di forum ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko, terima kasih. Baik ya, untuk Mbak Isti dengar. Pak Eko udah memberikan masukan. Nanti semakin diperdalam codingnya, ya. Ya Pak. Teman-teman dari ITS yang sudah selesai minggu lalu tetap in touch di sini dan kita bisa selalu bersama dalam mengeksplor Google Earth Engine ini ya. Jadi jangan takut kehilangan sumber pengetahuan. Jadi nanti teman-teman di sini akan selalu saling membantu. Saya harapkan begitu dan kalian juga sudah tahu kan kemarin kita kalau saling membantu gampang sekali. Begitu ada yang bisa buat ini gimana caranya? Ini kasih tahu langsung kita bisa explore. Silakan yang lain ada pertanyaan monggo. Mbak Maya? Enggak. Mbak Maya mainnya di darat nih, nggak mau main di laut. Ini Pak Hartanto nanya lagi sama Mbak Esti. Jadi ini modelnya hadir secara fisik di Geostek atau dari PJJ apa? PJJ ini. Kalau saya boleh jawab PJJ ini. Jadi
karena kemarin mulainya ISTI itu adalah awal Juli ya, kemudian kita sudah masuk kondisi pandemi yang parah, akhirnya kita putuskan untuk full 100% jarak jauh daring. Karena rencana saya awalnya adalah hybrid ya, jadi kalau misalkan mereka kesempatan datang ke BPT, saya persilakan supaya diskusinya bisa lebih terbuka lagi. Kalaupun mereka nanti bisa ke lapangan, silahkan gitu. Tapi ternyata kondisi Juli kita parah sekali. Akhirnya diputuskan oke, semua daring, dan saya nggak tahu, bahkan ISTI mungkin nggak ke lapangan ya ISTI ya, karena kondisinya parah. Ya. Soalnya di Lampung sendiri setahu saya seminggu yang lalu ya, di Lampung sendiri sangat menyedihkan kondisi tingkat kematian tertinggi di Indonesia itu di Provinsi Lampung dalam minggu lalu. Jadi memang kita dalam suasana yang nggak kondusif sekali. Jadi memang fullnya jadi 100%-nya di daring. Demikian Pak Oni. Ya Pak Hartanto, jadi Mbak Isti saya nanya ke Pak Hartanto dulu kok gitu. Saya ingin tahu karena ingin tahu dinamika belajarnya. Jadi kalau misalnya Mbak Isti ini kan kalau ingin dianggap Google Earth Engine, saya nggak tahu apakah Google Earth Engine diajarin, tapi misalnya nggak diajarin mungkin kan perlu belajar bareng. Entah Pak Hartanto ngasih kursus atau kuliah, atau nanti ada teman yang lebih dulu ngadain, itu satu. Yang kedua kan tadi ngomongin kerja bareng. Nah kerja barengnya itu bentuknya gimana kalau misalnya PJJ? Kalau misalnya fisik mungkin kan satu ruangan di Serpong ya, atau di Tamrin. Tapi kalau misalnya nggak secara fisik berarti kan perlu ada regular Zoom kayak gini setiap hari untuk bisa dapetin tuker pikiran, atau boleh aja sih. Yang penting hasilnya. Itu yang mungkin pingin respon dari Pak Hartanto. Yang ketiga, ini ada hubungannya Pak Hartanto dengan saya, karena kalau saya kan kebetulan di ITS itu kan ada model disertasi yang model piramid itu, nggak tahu ada Pak Lena nggak di sini, yang dimana maksudnya piramid itu nanti yang S3 bimbing S2, S2 bimbing S1, itu biasanya modelnya gitu. Nah, kebetulan kalau bagian saya tuh memang ada bagian yang menggunakan Google Earth Engine, Pak Hartanto. Nah, artinya memang tidak semua, jadi itu cuma salah satu tahapan, di mana kalau di saya kan bagian 2 tahapan pertama kurang lebih literatur review dalam Google Earth Engine, untuk geospatial big data, yang di second partnya itu Google Earth Engine untuk banjir di Surabaya ataupun kerugian secara ekonomis, valuation ekonomik. Tapi itu penggunaannya pakai Google Earth Engine. Nah, itu kan berarti harus mencari bisa tadi model kolaborasi dengan yang sambil S2 atau S3, tapi bagaimana cara dapetinnya? Apakah itu sebaiknya modelnya orang yang saat ini sedang melakukan kerja praktek ataukah melakukan tugas akhir? Dan itu memang cuma satu tahapan ya, nggak seluruh tahapan, karena di tahapan lain biasanya agak kalau pakai Google Earth Engine nanti dianggap kurang apa gitu misalnya gitu. Itu. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan kerjasama dengan tempatnya Pak Hartanto nih, yang maksudnya teman adik-adik yang magang ataupun adik-adik yang sedang melakukan tugas akhir, baik itu S1 ataupun S2. Begitu Pak Hartanto. Ya, terima kasih Pak Oni. Jadi yang saya terapkan ke teman-teman mahasiswa ini, begitu mereka masuk kemari, saya tekankan bahwa kita akan menggunakan Google Earth Engine. Bagi Anda yang belum bisa, ya kita belajar sama. Belajar bersama itu adalah pertama pelatihan mungkin 2 atau 3 hari. Saya akan ajarkan dasar-dasar dari Google Earth Engine itu seperti apa, kemudian contoh-contoh. Kemudian mereka, saya tekankan bahwa kalau Anda bukan programmer yang tidak tahu coding sama sekali, kita cari kasus. Kita cari kasus yang di internet yang menggunakan Google Earth Engine. Dari sana, kamu modifikasi. Nah, jadi itu cara yang terbaik itu adalah saat ini cara yang terbaik dan tercepat itu adalah memodifikasi program yang sudah dibuat oleh pihak lain. Pihak lain itu bisa dari luar negeri ataupun dari teman-teman sendiri di kampus, silakan saya bebaskan. Jadi gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, antar mahasiswa sendiri, walaupun mereka asalnya dari universitas atau institut yang berbeda, karena kebetulan
dalam grup bulan Juli ini ada beberapa dari, seperti kemarin dari ITS, kemudian dari Unila, ada Institut Teknologi Sumatera ITERA, ada juga dari Untan Kalimantan Barat, mana lagi ya? Oh, Universitas Negeri Malang. Nah, itu sama-sama kami setiap minggu kami sama-sama kumpul. Kemudian saya selalu menekankan pada mereka, kalau kalian melihat ada teman kalian yang bisa, tolong langsung bertanya. Dan kalau kalian yang merasa bisa coding atau hobi coding bahkan, tolong bagikan kepada teman-temannya. Jadi secara formal saya akan bertemu dengan mereka setiap minggu, setiap hari Senin atau Selasa. Secara non formal mereka saya bebaskan untuk berdiskusi antar mereka. Diskusinya otomatis seperti kita sekarang ini. Jadi melalui proses daring seperti ini. Itu yang saya lakukan seperti itu, Pak. Oke. Ya. Oke, jadi pada prinsipnya modelnya interaksinya daring, nanti lewat Pak Hartanto gitu ya. Terus rata-rata kerja praktek ya, bukan tugas akhir ya. Ya. Oke. Karena kan kalau kerja kan pembobotannya beda kalau kerja praktek sama tugas akhir. Jadi kayak Mbak Isti ini kalau sekarang nggak perlu di-review kencang-kencang, kalau tugas akhir harus di-review, karena kalau nggak nanti Pak Eko Effendi-nya dimarahin itu. Apalagi biasanya kadang-kadang ada syaratnya. Nah, yang ini saya butuh informasinya Pak Hartanto, karena kan kebetulan tadi saya ceritain bahwa saya punya interest, dengan sendirinya saya juga terlibat yang Google Earth Engine, tapi tadi di awal itu mungkin yang levelnya model model tugas akhir justru. Jadi kalau bisa ya udah bisa, bukan kerja praktek, tugas bisa, dan kalau bisa interestnya sama kan, kalau interestnya beda. Karena Mbak Isti topiknya perikanan mungkin enggak, tapi kalau misalnya topiknya pelabuhan, nah ini cocok, karena misalnya nanti siapa tahu saya disuruh Pak Hartanto ke PT PAL, nah itu omongannya mau nggak mau pelabuhan. Dengan sendirinya beda lagi itu. Tapi maksud saya, kalau boleh tahu nanti Pak Hartanto mohon dikontakin apa aja interest para bimbingannya Pak Hartanto, kemudian topik-topiknya biar lebih dalam. Oh ya, oke. Oh ya, tadi terkait dengan metode piramida tadi, ini bukan piramidanya Pak Indro nih, piramida lain lagi. Piramidanya Pak Bangun ini. Iya, piramida Pak Bangun. Itu sudah dimulai, baru mulai sih sebetulnya, belum ada langkah lebih lanjut, cuman diskusi sudah dimulai. Kemarin ada usulan dari Pak Bangun mengenai ide untuk tugas akhir S1 ya. Nah, itu kemarin saya sudah bertemu dengan beberapa mahasiswa S1, ada 3 orang setidaknya yang mereka berminat, dan kita sudah diskusi banyak. Dan saya pikir itu satu model yang menarik ya, karena saya tekankan kita jalan pada satu platform Google Earth Engine. Dengan satu platform tersebut, kemudian semua topik yang ada adalah topik yang terkait dengan next dissertation saya gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa terkontrol dengan baik. Ya. Itu sudah mulai. Ya, siap Pak Hartanto. Jadi saya cuma minta kalau misalnya Pak Hartanto ada lagi, terutama tadi topiknya, kalau saya kan tadi Surabaya dan banjir ya, pemetaan banjir. Oke, sip. Kurang lebih itu. Atau valuasi bencana lah, valuasi bencana. Kurang lebih seperti itu. Ya, tapi menggunakan Google Engine. Google Engine ya. Dan tugas akhir kalau bisa. Jadi kalau misalnya kerja praktek kan udah masih diajarin dulu, kalau tugas akhir kan harapannya mereka udah familiar. Ya, dan mereka nulis topik mereka. Ya, teman-teman di sini ya, teman-teman mahasiswa yang lagi KP, Pak Oni perlu bantuan dukungan kalian. Kalau dukungan maksudnya adalah tugas akhir, di mana topiknya bisa kalian diskusikan dengan Pak Oni secara langsung. Kemudian kalian bermain di Google Earth Engine ya, sama-sama dengan Pak Oni tentunya nanti dalam pengembangannya. Gitu. Tapi itu topik-topik yang ditawarkan Pak Oni tadi terkait dengan Surabaya dan banjir, gitu ya, itu yang utamanya di situ. Tolong Pak Oni alamat emailnya di chat box supaya teman-teman yang berminat bisa kontak Pak Oni langsung. Siap.
Jadi itu memang modelnya begitu ya teman-teman ya. Jadi yang diharapkan adalah S3 itu punya beberapa kajian dari S2 dan juga kajian bawahnya lagi yang lebih lebar lagi dari S1. Nah, itu yang diharapkan seperti itu. Dan semua dalam topik yang, bukan topik lah, mungkin tema lah, lebar sedikit ya, tema yang sama gitu. Jadi dengan demikian, kajian dari S3 tadi itu mempunyai lebih luas lagi ininya, bahasanya bisa lebih luas lagi. Nah, itu ada kontaknya Pak Oni ya. WA-nya bisa, terus emailnya bisa, silakan dicatat. Nanti kalau kalian tertarik, wah saya tertarik dengan banjir. Mungkin Anda sekarang tahunya banjir di Lampung, tapi bisa aja nanti dialihkan ke lokasi di Surabaya gitu kan. Jadi tergantung kalian nanti berdiskusi dengan Pak Oni secara langsung. Oke, terima kasih Pak Oni tawarannya nih. Siap. Oke, teman-teman yang lain, silakan kalau ada yang mau bertanya terkait dengan yang dipresentasikan oleh Isti tadi, atau yang dikaitkan oleh Pak Oni tadi, silakan. Studi berlanjut, tapi terkait gitu. Silakan, monggo. Mohon izin Pak Hartanto. Saya izinkan Pak Dayuf. Silakan Pak Dayuf. Ya, sangat senang mendengar diskusi barusan sama Pak Oni bahwa memang ada orientasi ke ITS nih rupanya nih. In advance. Wah, senang sekali. Oke. Anyway, saya langsung ke Mbak Isa aja. Istiqolah. Nah, Iya, Pak. ini, melihat judulnya Anda ini, apa ini namanya? Ada pengamatan dinamika ya, Mbak ya? Iya, Pak, benar. Nah, pengamatan dinamika, ya terus terang aja, yang namanya dinamis berarti kan ya, harusnya karena dinamika ya situasinya dinamis. Apakah akan dipantau terus dengan kedinamikaannya itu atau bagaimana? Itu satu. Kemudian ini kan ada yang namanya teori spasial dinamik. Nah, ini kalau ngomongin spasial dinamik ini ada jagoannya di sini, Mbak. Ada yang Ibu Arfa sama Ibu Silda ini. Nah, ini pakar-pakar spasial dinamik. Nanti bisa dimintai kontribusinya ini. Bagaimana korelasi dari judul saudari ini dengan pemantauan garis pantai ini. Saya kira begitu saja dulu Mbak ininya, saya komentarnya. Baik, Pak. Oke. Izin menjawab. Ya, silakan. Pertanyaan dari Bapak Dayuf. Ya, silakan. Di sini kan bersifat dinamis, artinya dia selalu berubah-berubah. Garis pantai itu, garis pantai yang ada di perairan itu selalu berubah-berubah. Nah, berubahnya ini bisa secara permanen atau sementara. Jika sementara, biasanya dia dipengaruhi oleh faktor pasang surut. Tetapi jika permanen, dia akresi atau abrasi yang terus terjadi dalam waktu yang sangat lama. Begitu, Pak. Jadi, untuk melihat acuan garis pantai itu terletak pada muka high levelnya, Pak. Artinya Anda senantiasa memantau fluktuasi yang terjadi di sana ya mungkin ya, Mbak ya? Ya, benar Pak. Iya. Mungkin Mbak Arfa sama Mbak Silda mau menambah. Silakan, terima kasih Pak Dayuf. Silakan yang lain kalau ingin bertanya, monggo. Nggak ada ya? Kalau tidak ada, saya akhiri saja. Baik, terima kasih Mbak Istri ya atas presentasi kerja praktiknya. Mari kita sama-sama beri aplaus pada beliau.
Ya, sip. Wah, pakai digital semua, oke. Saya malah enggak. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman juga ya yang hadir ya, yang menyempatkan waktunya. Silakan, terima kasih waktunya kalian yang sudah menyaksikan Mbak Isti tadi. Juga untuk Pak Eko, mungkin Pak Eko lagi sibuk ya. Terima kasih atas kehadirannya. Dan saya berharap Mbak Isti ke depannya bisa melanjutkan tugas akhirnya seperti yang diharapkan oleh Pak Eko juga tadi, memperdalam lagi analisisnya, dibanyakin lagi, terus nanti terakhir akhirnya nanti siap digoreng oleh Pak Oni. Kalau namanya tugas akhir harus digoreng akhirnya gitu ya. Nah itu harus diperdalam lagi apa namanya codingnya ya. Dan teman-teman semua, saya akhiri perjumpaan pagi hari ini ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.